evaluasi untuk tumbuh kembang anak ibu. Sebelumnya namanya ibu siapa ya Bu? Nuril. Nama anaknya? Aufal. Untuk tanggal lahir anaknya tanggal berapa Bu? 3 April 2023. 3 April. Baik, di sini kan tanggal pemeriksaannya yaitu tanggal 20 bulan 10 2024. Tanggal lahir anak yaitu tanggal 3 bulan 4 2023. 20 dikurangi 3 sama dengan 17. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 2024 dikurangi 2023 yaitu 1. Di sini kan tahun kita ganti menjadi bulan, yaitu 1 tahun 12 bulan tambah 6. Di sini karena ini lebih dari 15, berarti kita anggap 1 bulan. 2 ditambah 6 8 ditambah 1 9, 1 berarti 19 bulan. Dari perhitungan yang saya hitung sesuai dengan pemeriksaan ini, anaknya ibu itu termasuk dalam 19 bulan. Jadi nanti ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, KPSP, TDD, dan micet. Berat badan adiknya terakhir berapa? 11 kilo. 11 kilo. Kalau tinggi badan atau panjang badan? 80. Terus selanjutnya pemeriksaan KPSP. Apakah anak ibu dapat mencoret-coret kertas tanpa bantuan atau petunjuk? Ya, bisa. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apakah anak dapat menyebutkan sedikitnya 3 kata yang bermakna seperti ayah, ibu? Ya, bisa. Apakah adiknya ini dapat menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek? Ya. Apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelas sendiri tanpa banyak yang tumpah? Ya, bisa. Yang selanjutnya, apakah anak suka meniru ibu bila sedang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti merapikan mainan, menyapu? Ya, biasanya kalau menyapu, terus bersih-bersih kasur, lipet-lipet baju. Ya Bu. Terus yang selanjutnya, apakah anak dapat menggelindingan atau melempar bola yang baik ya Ibu, tadi kan sudah melakukan pemeriksaan KPSP. Di sini tuh adiknya itu bisa semua. Jadi Ibu itu menstimulasi adiknya itu sudah sesuai dengan usianya. Dilanjutkan ya Bu ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan TDD atau tes daya dengar. Yang pertama, apakah adik ini dapat mengucapkan 2 atau lebih kata yang menunjukkan keinginan seperti susu, minum,
Bisa, sangat bisa. Apakah anak secara spontan mengatakan dua kombinasi kata seperti mau bobo, mau Ya, apa? malah kadang 3 kosakata. Selanjutnya, selanjutnya yaitu kemampuan reseptif. Apakah anak dapat menunjukkan paling sedikit satu anggota badan, misal mana hidungmu, terus adiknya nunjuk hidungnya. Bisa. Terus, apakah anak dapat mengerjakan 2 macam perintah dalam satu kalimat, seperti ambil sepatumu, terus taruh ke sini. Bisa. Terus yang ketiga, kemampuan visual. Apakah anak secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh seperti bami-ami, celuk bar? Ya, spontan. Apakah anak dapat menunjukkan dengan jari telunjuk bila ingin sesuatu, bukan dengan cara memegang dengan semua jari? Iya. Nah, dari pemeriksaan TDD barusan, adik juga bisa semuanya ya Bu ya, sudah memenuhi semuanya ya. Ibunya terus menstimulasi dengan sesuai umurnya ya Bu. Yang selanjutnya itu pemeriksaan micet. Ibu nanti tinggal jawab iya atau tidak ya. Pertanyaan yang pertama, apakah anak dapat melihat misalnya jika ditunjukkan hewan atau mainan, apakah anak dapat melihat ke arah hewan atau mainan yang ibu tunjuk? Iya. Terus pertanyaan yang kedua, pernahkah ibu berpikir bahwa anak ibu tuli? Tidak. Yang ketiga, apakah anak ibu pernah bermain pura-pura, misalnya berpura-pura minum dari gelas kosong atau berpura-pura menggunakan telepon? Kalau telepon sih enggak. Kalau minum juga enggak. Cuman kadang kan kalau mainan itu pakai tembak-tembakan. Terus Iya. Yang keempat, apakah anak suka memanjat benda-benda, misalnya furnitur atau alat-alat mainan yang lain, atau ya suka manjat kursi. selanjutnya, apakah anak dapat menggerakkan jari tangan dengan cara yang tidak biasa di dekat matanya, misalnya baru ini? Kalau gatel ya iya digaruk, kalau enggak ya enggak pernah. Terus yang selanjutnya, apakah anak pernah menunjuk dengan satu jari untuk meminta sesuatu atau untuk meminta tolong, misalnya menunjuk makanan atau mainan yang jatuh? Iya, pernah. Di tangan. Apakah anak Anda pernah menunjukkan dengan satu jari untuk menunjukkan sesuatu yang menarik pada Anda, misalnya menunjukkan pada pesawat di langit atau truk di jalan? Iya, pernah. Selanjutnya, apakah anak Anda tertarik pada anak lain, misalnya apakah anak Anda memperhatikan anak lain tersenyum pada mereka atau pergi? Yang selanjutnya, apakah saat Anda tersenyum pada anak Anda, apakah anak Anda tersenyum balik? Iya. Apakah anak Anda pernah merasa marah saat mendengar suara bising sehari-hari seperti suara vakum atau musik keras? Enggak pernah. Apakah anak bisa berjalan? Sangat bisa. Apakah anak Anda menatap mata Anda saat Anda bicara kepadanya? Iya. Apakah anak Anda mencoba meniru apa yang Anda lakukan, misalnya melambaikan tangan, tepuk tangan, atau meniru saat Anda membuat suara lucu? Iya. Jika Anda sedang memutar kepala untuk melihat sesuatu, apakah anak melihat sekeliling untuk melihat apa yang Anda lihat? Iya. Apakah anak mencoba untuk membuat Anda melihat kepadanya, misalnya apakah
anak Anda melihat Anda untuk dipuji atau berkata lihat atau lihat aku. Iya. Lagi main biasanya gitu, Bu. Apakah anak mengerti saat Anda memintanya melakukan sesuatu? Misalnya jika Anda tidak menunjuk, apakah anak mengerti kalimat letakkan buku itu di atas kursi atau ambilkan saya selimut tanpa Anda menunjukkan? Iya, bisa. Jika sesuatu yang baru terjadi, apakah anak menatap wajah Anda untuk melihat perasaan Anda tentang hal tersebut? Misalnya, jika anak Anda mendengar bunyi aneh atau lucu atau melihat mainan baru, akankah dia menatap wajah Anda? Iya. Jadi misalnya lagi di luar terus lihat apa itu, nunjuknya ke ibunya itu dia ngasih lihat ke ibu. Iya. Yang terakhir, apakah anak Anda menyukai aktivitas yang bergerak, misalnya diayun-ayun atau dihentak-hentak pada lutut Anda? Suka tapi tidak terlalu. Dia standar. Baik, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan micet ini ya, Bu ya. Dari 20 pertanyaan tadi, jawabannya adiknya itu jawabannya ibunya tadi itu rata-rata iya. Iya berjumlah 17, tidaknya berjumlah 3. Tidaknya itu cuma di poin 2, pernahkah Anda berpikir bahwa anak Anda tuli? Terus di poin 5, apakah anak Anda menggerakkan jari-jari tangan dengan cara yang tidak biasa di dekat matanya? Terus di poin 12, apakah anak Anda pernah marah saat mendengar suara bising sehari-hari, misalnya seperti vakum cleaner atau musik keras? Terus kalau yang lainnya jawabannya berarti kan iya. Berarti adiknya ini stimulasinya sudah bagus, ibunya stimulasinya sudah bagus, perkembangannya adiknya juga sudah sesuai. Jadi ibunya hebat sekali. Ya, terima kasih. Baik, sudah ya Bu. Maaf tadi sudah mengganggu waktunya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman